Shalom bagi kita semua, firman Tuhan untuk kita hari ini dari Yeremia pasal 2. Israel murtad kepada Tuhan. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, pergilah memberitahukan kepada penduduk Yerusalem dengan mengatakan, beginilah firman Tuhan. Aku teringat kepada kasih-Mu pada masa mudamu, kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin. Bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun, di negeri yang tiada tetaburannya. Ketika itu Israel kudus bagi Tuhan, sebagai buah bungaran dari hasil tanahnya. Semua orang yang memakannya menjadi bersalah, malapetaka menimpa mereka. Demikianlah firman Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan, hai kaum keturunan Yakub, hai segala kaum keluarga keturunan Israel. Beginilah firman Tuhan. Apakah kecurangan yang didapati nenek moyangmu padaku, sehingga mereka menjauh daripadaku, mengikuti dewa kesia-siaan sampai mereka menjadi sia-sia? Dan mereka tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan yang menuntun kita keluar dari tanah Mesir, yang memimpin kita di padang gurun, di tanah yang tandus dan yang kelak-keluk, di tanah yang sangat kering yang gelap, di tanah yang tidak dilintasi orang dan tidak didiami manusia? Aku telah membawa kamu ke tanah yang subur untuk menikmati buahnya dan segala yang baik daripadanya. Tetapi segera setelah kamu masuk, kamu menajiskan tanahku. Tanah milikku telah kamu buat menjadi kekejian. Para imam tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan? Orang-orang yang melaksanakan hukum tidak lagi mengenal aku lagi. Dan para gembala mendurhaka terhadap aku. Para imam bernubuat demi Baal. Mereka mengikuti apa yang tidak berguna. Sebab itu aku akan berbantah lagi dengan kamu. Demikianlah firman Tuhan. Dan dengan anak cucumu aku akan berbantah. Menyeberang sajalah ke tanah pesisir orang Kitim dan lihatlah. Suruhlah orang ke Kedar dan perhatikanlah dengan sungguh-sungguh. Lihatlah apakah ada terjadi yang seperti ini. Pernahkah suatu bangsa menularkan Allahnya meskipun ia sebenarnya bukan Allah? Tetapi umatku menularkan kemuliaannya dengan apa yang tidak berguna. Tertekunlah atas hal itu, hai langit. Menggigil dan gemetarlah dengan sangat, demikianlah firman Tuhan. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat. Mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor yang tidak dapat menahan air. Adakah Israel itu budak atau anak budak? Maka mengapa ia menjadi rampasan? Terhadapnya singa-singa muda mengaum, menyaringkan suaranya. Negerinya dibuat orang menjadi tandus. Kota-kotanya terbakar, tidak lagi berpenduduk. Bahkan orang-orang Memphis dan Tahpanhes telah mengundulkan batu kepalamu. Bukankah engkau sendiri yang menimpakan ini ke atas dirimu? Oleh karena engkau meninggalkan Tuhan Allahmu ketika ia menuntun engkau di jalan? Dan sekarang, apakah untungmu untuk pergi ke Mesir, hendak meminum air sungai Nil? Dan apakah untungmu untuk pergi ke Asyur, hendak meminum air Efrat? Kejahatanmu akan menghajar engkau, dan kemurtadanmu akan menyiksa engkau. Ketahuilah dan lihatlah betapa jahat dan pedihnya engkau meninggalkan Tuhan Allahmu dan tidak gemetar terhadap aku. Demikianlah firman Tuhan Allah semesta alam. Sebab dari dahulu kala engkau telah mematahkan kukmu, telah memutuskan tali pengikatmu, dan berkata, aku tidak mau lagi diperbudak. Bahkan di atas setiap bukit yang menjulang, dan di bawah setiap pohon yang rimbun, engkau berbaring dan bersundal. Namun aku telah membuat engkau tumbuh sebagai pokok anggur pilihan, sebagai benih yang sungguh murni. Betapa engkau berubah menjadi pohon berbau busuk, pohon anggur liar.
Bahkan sekalipun engkau mencuci dirimu dengan air abu dan dengan banyak sabun, namun noda kesalahanmu tetap ada di depan mataku. Demikianlah firman Tuhan. Bagaimanakah engkau berani berkata, aku tidak pernah menajiskan diriku, aku tidak pernah mengikuti para Baal. Lihatlah tingkah lakumu di dalam kemah. Ketahuilah apa yang telah kau lakukan. Hai unta betina yang ringan kaki, yang berlari-lari kian kemari, yang melepaskan diri lari ke padang gurun karena ingin menghirup udara. Siapakah yang dapat menahan nafsunya untuk berjantan? Semua yang mencari dia tidak usah berlelah. Mereka akan menemukannya dalam musim berjantan. Jagalah supaya kakimu jangan tak bersepatu dan supaya kerongkonganmu jangan haus. Tetapi engkau berkata, percuma saja. Percuma, sebab aku cinta kepada orang-orang asing, jadi aku mau mengikut mereka. Seperti malunya pencuri apabila kedapatan, demikianlah malunya kamu, kaum Israel, yakni para rajanya, pemukanya, para imamnya dan nabinya, yang berkata kepada sepotong kayu, engkaulah Bapakku, dan kepada batu, engkaulah yang melahirkan aku. Sungguh mereka membelakangi aku dan tidak menghadapkan mukanya kepadaku. Tetapi pada waktu mereka ditimpa malapetaka, mereka berkata, bangkitlah menyelamatkan kami. Di manakah para alamu yang kau buat untuk dirimu? Biarlah mereka bangkit jika mereka dapat menyelamatkan engkau pada waktu malapetakamu. Sebab seperti banyaknya kotamu, demikianlah banyaknya para alamu, hai Yehuda. Mengapakah kamu mau berbantah dengan aku? Kamu sekalian telah mendurhaka kepadaku. Demikian firman Tuhan. Sia-sia aku telah memukuli anak-anakmu, hajaran tidaklah mereka terima. Pedangmu sendiri telah memakan habis para nabimu seperti singa muda yang memusnahkan. Keturunan apakah kamu ini? Perhatikanlah firman Tuhan. Sudahkah aku menjadi padang gurun bagi Israel, atau tanah yang gelap gulita? Maka mengapakah umatku berkata, kami sudah bebas, kami tidak lagi mau datang kepadamu? Dapatkah seorang dara melupakan perhiasannya, atau seorang pengantin perempuan melupakan ikat pinggangnya? Tetapi umatku melupakan aku sejak waktu yang tidak terbilang lamanya. Alangkah baiknya engkau mengatur jalanmu untuk mencari percintaan, sebab itu juga engkau membinasakan segala jalanmu kepada kejahatan. Sampai-sampai pada bajumu terdapat darah orang-orang miskin yang tidak bersalah. Bukan waktu mereka membongkar untuk mencuri kau dapati mereka. Meskipun semuanya itu demikian. Engkau berkata, aku tidak bersalah. Memang murkanya telah meninggalkan aku. Sesungguhnya aku akan membawa engkau ke pengadilan. Oleh karena engkau berkata, aku tidak berdosa. Alangkah ringannya kau pandang untuk mengubah tingkah lakumu. Juga karena Mesir engkau akan menjadi malu, seperti engkau telah menjadi malu karena Asyur. Dari sana pun juga engkau akan keluar dengan mengangkat tanganmu, sebab Tuhan telah menolak mereka yang telah kau percayai, dan engkau tidak akan berhasil dengan mereka. Saudaraku, ini berkati Tuhan. Firman Tuhan dari Yeremia 2 ayat 1-37 merupakan sebuah perumpamaan yang menggambarkan hubungan antara Tuhan dan umat Israel. Tuhan menyatakan kekecewaannya atas ketidaksetiaan umatnya dan mengingatkan mereka akan kasih dan kesetiaannya di masa lampau. Yang pertama, Tuhan mengingatkan kasihnya di masa lampau. Tuhan mengawali perumpamaan ini dengan mengingatkan kasihnya kepada Israel di masa mudanya, ketika mereka masih setia dan mengikutinya di padang gurun. Tuhan menggambarkan Israel sebagai buah bungaran dari hasil tanahnya, yang menunjukkan betapa berharganya mereka di matanya. Namun Tuhan menyatakan bahwa Israel telah menukarkan kemuliaannya dengan apa yang tidak berguna. Mereka telah meninggalkan sumber air hidup Tuhan dan menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor,
yang tidak dapat menahan air. Lalu yang kedua, ketidaksetiaan Allah dan hukumnya. Tuhan kemudian menuding ketidaksetiaan Israel dengan menanyakan, apakah kecurangan yang didapati nenek moyangmu padaku, sehingga mereka menjauh daripadaku, mengikuti dewa kesia-siaan sampai mereka menjadi sia-sia? Mereka telah meninggalkan Tuhan dan mengikuti dewa-dewa lain yang tidak dapat menyelamatkan mereka. Tuhan menggambarkan akibat dari ketidaksetiaan mereka dengan mengatakan, terhadapnya singa-singa muda mengaum, menyaringkan suaranya, negerinya dibuat orang menjadi tandus, kota-kota terbakar, tidak lagi berpenduduk. Selanjutnya, kesombongan dan penolakan Israel. Yeremia 2 ayat 1-37 juga menunjukkan kesombongan dan penolakan Israel terhadap Tuhan. Mereka percaya bahwa mereka dapat hidup tanpa Tuhan dan tidak membutuhkan pertolongan Tuhan. Mereka bahkan berani berkata, aku tidak pernah menajiskan diriku, aku tidak pernah mengikuti para Baal. Tuhan menentang pernyataan mereka dengan mengatakan, lihatlah tingkah lakumu di dalam lembah, ketahuilah apa yang telah kau lakukan. Tuhan tahu bahwa mereka telah berbuat jahat dan tidak jujur. Selanjutnya, panggilan untuk bertobat. Walau Tuhan menyatakan kemarahannya atas ketidaksetiaan Israel, Ia tetap memanggil mereka untuk bertobat. Tuhan mengingatkan mereka bahwa Ia telah membuat mereka tumbuh sebagai pokok anggur pilihan, namun sebagai benih yang sungguh murni. Namun mereka telah berubah menjadi pohon berbau busuk, pohon anggur liar. Tuhan menyerukan mereka untuk kembali kepadanya dan meninggalkan jalan-jalan mereka. Keadaan Israel yang memalukan. Mereka telah menjadi seperti pencuri yang tertangkap, malu dan tidak berdaya. Mereka telah mengandalkan dewa-dewa buatan mereka sendiri yang tidak dapat menyelamatkan mereka. Tuhan mengingatkan mereka bahwa mereka akan menjadi malu karena Mesir, seperti mereka telah malu menjadi karena Asyur. Kesimpulan, Yeremia 2 ayat 1-37 merupakan sebuah peringatan bagi umat Tuhan untuk kembali kepada Tuhan. Tuhan menunjukkan kasih dan kesetiaannya, namun Ia juga menyatakan kemarahannya atas ketidaksetiaan kita. Perumpamaan ini mengingatkan kita bahwa Tuhan selalu setia, tetapi Ia juga menuntut kepada kita untuk kita tetap setia kepadanya. Kita juga harus selalu mengingat dan mengikuti jalan-jalan Tuhan dan tidak menunggarkan kemuliaannya dengan apa yang tidak berguna, dengan selalu mencari hal-hal yang panah di dunia ini. Semoga firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.